Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Udah ngobrol belum hari ini? Ngobrol atau berbicara merupakan salah satu cara manusia untuk berkomunikasi. Kita bisa mengetahui banyak hal dan mengetahui banyak informasi melalui komunikasi. Saat kalian lagi ngobrol sama teman, kira-kira pernah gak sih kalian lihat gerak-gerik dan ekspresi wajahnya? Ya, komunikasi nggak hanya sekedar mengeluarkan kalimat atau komunikasi verbal saja, tapi komunikasi juga bisa dilakukan secara nonverbal, salah satunya yaitu dengan bahasa tubuh atau body language. Salah satu tokoh psikologi bernama Sigmund Freud menyatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa menyimpan rahasia. Bila bibir diam, dia akan berceloteh dengan ujung jarinya. Rahasia terbesit dari seluruh pori-pori tubuhnya. Dari pernyataan Sigmund Freud tersebut, kita bisa mengetahui bahwa bahasa tubuh dapat memberikan gambaran akan kondisi jiwa atau ekspresi perasaan seseorang. Ya, walaupun dia diam 1000 bahasa. Kita bisa mengetahui dan melihat bagaimana cara dia bergerak, postur, gestur, dan juga tanda-tanda psikologi lainnya. Apabila kalian sedang berbicara dengan seseorang, lalu orang tersebut mengungkapkan perkataannya dengan gestur seperti gambar di samping, berarti orang tersebut bisa dikatakan jujur. Telapak tangan yang terbuka dikaitkan dengan kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan kesetiaan atau kepatuhan. Tetapi, jika kalian berbicara dengan seseorang, lalu orang tersebut seperti gambar di samping, dia menyembunyikan tangannya di belakang, berarti bisa saja orang tersebut berbohong. Oke, selanjutnya menggosokkan telapak tangan. Menggosokkan telapak tangan menunjukkan harapan-harapan positif dari pelakunya. Menggosokkan telapak tangan dengan cepat menunjukkan bahwa seseorang mengharapkan keuntungan dari orang lain. Tetapi, apabila seseorang menggosokkan telapak tangan dengan perlahan, berarti menunjukkan bahwa seseorang itu cerdik dan penuh tipu daya. Tangan saling menggenggam. Tangan saling menggenggam biasanya menunjukkan rasa frustasi atau permusuhan, atau menyembunyikan perilaku negatif. Gerakan ini mempunyai 3 posisi, yaitu tangan saling menggenggam dalam posisi terangkat, posisi tengah di meja atau di pangkuan, dan posisi bawah atau saat berdiri. Terdapat korelasi yang tinggi antara setinggi mana tangan diletakkan dan kekuatan suasana hati yang negatif. Misalnya, akan lebih sulit menangani orang yang tangannya saling menggenggam dalam posisi di depan wajah daripada orang yang meletakkan tangannya di pangkuan. Selanjutnya yaitu mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan berarti mengumpulkan kekuatan atau konsentrasi, memegang, menahan, dan menekan sesuatu. Gerakan ini menunjukkan bahwa seseorang sedang menekan atau menahan emosi. Menarik kerah baju. Gerakan ini biasanya dilakukan seseorang yang berbohong atau marah atau sedang frustasi. Gerakan tangan ke wajah. Melindungi mulut. Gerakan ini meliputi tangan menutupi mulut dengan ibu jari menekan pipi secara tidak langsung mengatakan bahwa orang ini menyamarkan sesuatu yang dikatakannya. Terkadang, tangan yang terkepal diletakkan di sekitar mulut. Beberapa orang menyamarkan gerakan mereka dengan berpura-pura batuk. Seseorang yang meletakkan gerakan ini saat berbicara jelas-jelas menceritakan kebohongan. Seseorang yang menggunakan gerakan ini saat mendengarkan orang lain berbicara menunjukkan bahwa ia merasa orang tersebut berbohong. Tangan mengusap dagu bermakna bahwa seseorang sedang membuat keputusan. Perilaku membuat keputusan bisa pula tampak dari gerak-gerik seperti berikut. Yang pertama, seseorang yang berkacamata mungkin akan melepas kacamatanya dan memasukkan salah satu binggainya ke dalam mulut untuk menggantikan gerakan mengusap dagu. Oke, yang selanjutnya,
Menyentuh hidung. Menyentuh hidung bertujuan menyamarkan yang lebih halus daripada melindungi mulut. Gerakan ini bisa berupa menyentuh bagian bawah hidung dengan cepat dan ringan, atau mungkin ditujukan dengan beberapa kali menggosok bagian bawah hidung dengan ringan. Seperti halnya gerakan melindungi mulut, gerakan ini juga digunakan baik oleh pembicara untuk menyembunyikan kebohongannya sendiri maupun oleh pendengar yang meragukan kata-kata pembicara. Menopang kepala dengan tangan menunjukkan bahwa seseorang sedang bosan, lalu menggosokkan telinga. Anak kecil memperlihatkan kenaifan mereka dengan meletakkan tangan mereka di kedua telinga untuk menghalangi apa yang tidak ingin mereka dengar. Meletakkan tangan di sekitar atau di atas telinga bermakna tidak ingin mendengarkan orang lain. Lalu, menarik daun telinga dan menutupi lubang telinga menunjukkan bahwa seseorang merasa sudah cukup mendengar atau mungkin ingin berbicara. Gerakan menambar dan menggaruk kepala. Menggaruk leher. Gerakan ini dilakukan dengan menggarukkan jari telunjuk ke sisi leher atau daerah di bawah telinga. Gerakan ini menunjukkan keraguan atau ketidakpastian. Gerakan menggosokkan bagian belakang leher biasanya disertai dengan menghindari tatapan mata dan melihat ke bawah, menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berbohong. Menampar belakang leher dilanjutkan dengan menggosok-gosoknya, menunjukkan orang yang sedang marah atau frustasi. Menampar kening atau belakang leher biasanya dilakukan oleh orang yang diingatkan bahwa ia lupa mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya. Ketika ia menampar keningnya, ia menyalahkan diri sendiri atas kealpaannya. Ketika ia menampar belakang lehernya, ia mengisyaratkan bahwa penyebab rasa sakit di lehernya adalah orang yang mengingatkan kealpaannya. Dengan bahasa tubuh ini, kita bisa mengetahui bagaimana perasaan dan kondisi jiwa seseorang yang sedang kita ajak komunikasi. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya miskomunikasi atau kata-kata yang menyakiti hati. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.